Selamat datang di channel Suara Hati Bapa. Hari ini kita akan membahas topik yang relevan dalam era digital yang serba cepat ini. Kita akan menyelami sebuah fenomena yang dikenal sebagai impulsive buying dan bagaimana hal itu berkaitan dengan industri e-commerce dan perayaan Hari Belanja Nasional. Ketika kita berbicara tentang impulsive buying, kita membuka pintu ke dunia pembelian yang cepat dan tanpa pertimbangan. Di era digital ini, industri e-commerce telah merevolusi cara kita berbelanja. Dengan sekali klik, kita dapat mengakses jutaan produk menarik di ujung jari kita. Namun, kemudahan ini juga bisa membawa bencana bagi kita. Dalam perayaan Hari Belanja Nasional, Harbolnas, suasana belanja menjadi semarak dengan diskon besar-besaran, gratis ongkir, dan promosi menggiurkan lainnya. Namun, di balik gemerlapnya penawaran, kita perlu melihat dengan bijak dan mengendalikan diri agar tidak terjebak dalam perangkap impulsive buying. Pikirkan tentang hal ini. Seberapa sering kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan? Kita beli hanya karena tergoda oleh diskon besar, gratis ongkir, atau promosi bombastis lainnya. Keranjang belanja penuh dengan barang-barang yang tidak akan memberikan kepuasan jangka panjang. Impulsive buying bisa menjadi seperti labirin yang mengarahkan kita pada penyesalan dan kerugian finansial. Namun, ada loh jalan keluar dari labirin ini. Dengan memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana, membuat anggaran, dan pertimbangan yang matang sebelum membeli, kita dapat menghindari jebakan impulsive buying. Dalam video ini, mari kita jelajahi beberapa strategi dan tips sederhana untuk mengendalikan dorongan impulsif saat berbelanja, baik online maupun offline. Kita akan belajar dari pengalaman orang-orang yang telah mengendalikan keinginan impulsif dan mereka menemukan kepuasan dalam menghargai apa yang mereka miliki dan berbelanja dengan bijaksana. Bersama-sama, kita dapat membangun pola pikir yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam menghadapi godaan belanja impulsif. Tonton video ini untuk mengungkap rahasia menghindari impulsive buying dalam era e-commerce dan merayakan Hari Belanja Nasional dengan lebih bijaksana. Bersiaplah untuk melangkah menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik dan membangun kebiasaan belanja yang cerdas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya di channel ini. Mari bersama-sama menjelajahi dan menginspirasi satu sama lain dalam perjalanan menuju pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana. So, check this out. Pengertian impulsive buying. Impulsive buying atau pembelian impulsif adalah hal yang merujuk pada tindakan membeli barang atau jasa secara spontan dan tanpa pertimbangan yang matang. Dalam pembelian impulsif, keputusan untuk membeli dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya dan seringkali dipengaruhi oleh dorongan emosional atau hasrat sesaat. Pembelian impulsif biasanya terjadi ketika seseorang tergoda oleh faktor-faktor seperti iklan yang menarik, tampilan produk yang bagus, diskon atau penawaran yang menggiurkan, tekanan sosial, atau dorongan untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan yang mendadak. Seseorang mungkin merasa tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya, meskipun sebenarnya barang atau jasa tersebut tidak terlalu dibutuhkan atau sebenarnya tidak sesuai dengan anggaran atau tujuan awal kita. Istilahnya ya lapar mata. Ayo, siapa yang suka seperti ini? Cowok atau cewek yang lebih suka belanja? Jawab di komen ya. Pembelian impulsif dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam pembelian kecil sehari-hari seperti makanan ringan atau aksesoris maupun dalam pembelian besar seperti elektronik atau pakaian mahal. Fenomena ini juga dapat terjadi dalam pembelian offline di toko fisik maupun dalam transaksi online. Meskipun pembelian impulsif dapat memberikan kepuasan sejenak, hal tersebut juga dapat memiliki konsekuensi negatif. Seseorang mungkin mengalami penyesalan atau kekecewaan setelah melakukan pembelian impulsif, jika mereka menyadari bahwa itu bukanlah keputusan yang cerdas, atau jika mereka mengalami ketidaknyamanan finansial karena melebihi anggaran mereka yang sebenarnya. Penting untuk diingat bahwa tidak setiap pembelian yang terjadi dengan cepat dikategorikan sebagai pembelian impulsif. Beberapa pembelian yang cepat dapat didasarkan juga pada pertimbangan yang matang dan perencanaan sebelumnya.
Pembelian impulsif lebih merujuk pada situasi di mana orang melakukan pembelian tanpa pertimbangan yang mendalam dan terdorong oleh reaksi tiba-tiba yang kuat pada saat itu. Dengan kalimat andalan, "Beli aja deh, mungkin nanti butuh." Yang terjadi sudah tahunan bahkan ribuan tahun, itu barang masih terbungkus rapi, tidak terpakai. Itu apa betul? Hal negatif impulsif buying. Berikut 7 hal negatif yang dapat terjadi akibat impulsif buying. 1. Masalah keuangan. Impulsif buying dapat mengakibatkan masalah keuangan jika seseorang terus-menerus membeli barang atau jasa yang sebenarnya tidak mereka butuhkan atau tidak mampu mereka bayar. Hal ini dapat mengakibatkan utang yang menumpuk, kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi, dan mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang. Ingat, hindari cicilan yang tidak penting. 2. Penyesalan dan kekecewaan. Setelah euforia pembelian impulsif mereda, seseorang mungkin mengalami penyesalan dan kekecewaan. Barang atau jasa yang dibeli tanpa pertimbangan yang matang seringkali tidak memenuhi harapan atau kebutuhan sebenarnya. Dan hal ini dapat membuat orang merasa menyesal dan kecewa. 3. Penggunaan yang tidak efektif. Barang atau jasa yang dibeli secara impulsif seringkali tidak digunakan secara efektif atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan menyia-nyiakan uang yang sebenarnya bisa dipakai untuk hal yang lebih berguna. 4. Ketidakseimbangan anggaran. Pembelian impulsif dapat mengganggu perencanaan anggaran pribadi. Jika seseorang menghabiskan uang untuk pembelian impulsif, hal itu dapat mengganggu alokasi dana untuk kebutuhan penting, seperti tagihan rutin, tabungan, atau investasi jangka panjang. 5. Pengaruh emosional yang merugikan. Impulsif buying seringkali dipicu oleh emosi atau hasrat sesaat. Hal ini dapat mengarah pada pembelian yang tidak rasional atau berlebihan. Jika keputusan pembelian didasarkan pada emosi negatif seperti stres, kesedihan, atau ketidakpuasan diri, pembelian tersebut mungkin tidak memberikan kepuasan jangka panjang. 6. Kualitas produk yang rendah. Ketika seseorang membeli sesuatu secara impulsif, mereka mungkin tidak melakukan penelitian yang cukup atau mempertimbangkan kualitas produk dengan baik. Akibatnya, mereka mungkin membeli barang dengan kualitas rendah atau tidak sesuai dengan harapan mereka. 7. Pengaruh negatif pada lingkungan. Impulsif buying dapat berkontribusi pada pemborosan sumber daya dan limbah yang tidak perlu. Jika barang yang dibeli secara impulsif tidak digunakan secara efektif atau dibuang dengan cepat, hal itu dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Penting untuk mengenali dan mengelola kecenderungan impulsif buying agar dapat menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi. Tips ampuh untuk menghindari impulsif buying. Berikut ada 7 tips rahasia yang sangat ampuh membantu kita menghindari impulsif buying. 1. Buat anggaran dan patuhi. Tentukan anggaran yang rasional untuk pengeluaran Anda dan patuhi batas anggaran tersebut. Sebelum melakukan pembelian, pastikan bahwa barang atau jasa tersebut sesuai dengan anggaran yang telah Anda tetapkan. Mengikuti anggaran akan membantu Anda berpikir secara lebih rasional dan menghindari pembelian impulsif yang berlebihan. 2. Buat daftar belanja. Sebelum pergi berbelanja, baik di toko fisik maupun online, buatlah daftar belanja yang spesifik. Tuliskan barang atau jasa yang benar-benar Anda butuhkan. Dengan memiliki daftar belanja, Anda dapat tetap fokus pada kebutuhan sebenarnya dan terhindar dari godaan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. 3. Tunda pembelian. Jika Anda merasa tergoda untuk melakukan pembelian impulsif, berikan diri Anda waktu untuk berpikir lebih lanjut. Beri diri sendiri waktu, misalkan 24 jam atau lebih, sebelum benar-benar membeli barang tersebut. Dalam banyak kasus, setelah waktu yang telah lewat, keinginan impulsif mungkin sudah reda, dan Anda dapat dengan lebih jernih memutuskan apakah benar-benar perlu membelinya atau tidak, urgent atau tidak. 4. Evaluasi kebutuhan sebenarnya. Sebelum membeli barang atau jasa, pertimbangkan dengan hati-hati apakah Anda benar-benar membutuhkannya atau apakah itu hanya sebuah keinginan sesaat. Tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang dan apakah benar-benar diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Kurangi paparan terhadap pemicu impulsif buying. Jika Anda sadar bahwa iklan atau lingkungan tertentu sering memicu impulsif buying,
Cobalah mengurangi paparan terhadap faktor-faktor tersebut. Misalnya, batasi waktu yang dihabiskan untuk menelusuri toko online atau hindari masuk ke toko yang mungkin membuat Anda tergoda untuk membeli barang yang tidak diperlukan. 6. Belanja dengan tujuan. Ketika Anda pergi berbelanja, tetaplah fokus pada tujuan belanja Anda. Jangan biarkan diri Anda tergoda oleh penawaran diskon atau promosi yang mungkin mengalihkan perhatian Anda dari kebutuhan sebenarnya. Tetapkan prioritas dan ingatkan diri sendiri tentang tujuan belanja Anda. Tuliskan apa saja yang kita mau beli sebelum buka aplikasi belanja atau pergi ke toko. 7. Latih disiplin diri. Menghindari impulsif buying membutuhkan disiplin diri. Latihlah diri Anda untuk mengendalikan hasrat atau keinginan impulsif. Ingatkan diri sendiri tentang konsekuensi negatif yang dapat timbul dari pembelian impulsif dan fokuslah pada pengelolaan keuangan jangka panjang. Dengan menerapkan tips dapat membantu kita meningkatkan kesadaran dan kontrol diri kita dalam menghadapi godaan impulsif buying dan mengambil keputusan pembelian yang lebih bijaksana. Pandangan Alkitab tentang impulsif buying. Pandangan Kristen tentang impulsif buying didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab, seperti pengelolaan keuangan yang bijaksana, kepuasan dalam Tuhan, dan kasih terhadap sesama. Meskipun Alkitab tidak secara khusus membahas impulsif buying, terdapat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks ini. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang relevan. 1. Pengelolaan keuangan yang bijaksana. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam mencari uang atau kekayaan dengan obsesi yang tak terpuaskan. Sebaliknya, penting untuk memiliki pengelolaan keuangan yang bijaksana, menghargai apa yang telah diberikan dan menggunakan sumber daya dengan hati-hati. 2. Kepuasan dalam Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat ini mengajarkan pentingnya menemukan kepuasan dalam apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ketika kita menghargai dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki, kita akan terhindar dari dorongan impulsif untuk membeli barang yang tidak diperlukan. 3. Kasih terhadap sesama. 1 Korintus 10 ayat 24. Janganlah ada seorang pun yang mencari keuntungan dirinya sendiri, tetapi hendaklah setiap orang mencari kepentingan orang lain juga. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya memiliki sikap yang peduli terhadap kepentingan dan kebutuhan orang lain. Dalam konteks impulsif buying, hal ini dapat mendorong kita untuk mempertimbangkan dampak pembelian impulsif terhadap orang lain, termasuk keluarga dan masyarakat yang membutuhkan. So, the end of the day, pandangan Kristen menekankan pentingnya syukur dan kasih dalam pengelolaan keuangan serta pengambilan keputusan pembeli. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seseorang dapat menghindari perilaku impulsif buying yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab. Be wise and go to the next level of life. Amin. Jika rekan-rekan suka dengan video seperti ini, silakan like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada topik lain yang kalian mau Suara Hati bahas, silakan tulis di komentar ya. Akhir kata, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.